Shalom saudara-saudari kami sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kami boleh ada saat ini bertemu dengan saudara-saudari sekalian. Kami berharap saat ini keadaan kita dalam keadaan yang baik. Kami hadir saat ini untuk mengajak beribadah bersama, bersekutu dengan Tuhan. Kami hadir di tengah-tengah Anda sekalian. Kami akan tayang setiap hari Selasa dan Kamis 2 kali dalam seminggu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan beribadah bersama-sama. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Seperti firman-Nya yang tertulis di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Untuk itu, mari kita buka hati kita, merasakan hadirat Tuhan. Kita siap menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari saudara-saudari sekalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan kami saat ini. Kami boleh bertemu karena kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas keadaan kami saat ini. Engkau mencukupkan segala hal yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami berkumpul saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hadirlah Engkau saat ini, kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, menuntun kami dalam hidup kami. Biarlah Tuhan setiap waktu iman kami boleh bertumbuh, mengandalkan Engkau saja dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Kami sadar ya Tuhan bahwa iman kami adalah karunia daripada-Mu. Kami memohon agar Engkau memperluas dan memperdalam iman kami. Bimbing kami dalam mengenal-Mu lebih baik hari demi hari. Bantulah kami untuk memahami firman-Mu dengan lebih baik, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon agar Engkau menguatkan kami dalam menghadapi tantangan dan godaan yang datang dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kebijaksanaan dan kekuatan untuk tetap setia kepada-Mu, bahkan di tengah-tengah godaan dan cobaan. Kami juga memohon agar Engkau mengisi hati kami dengan kasih-Mu yang tak terbatas. Jadikan kami berkat bagi sesama dan jadikan kami teladan dalam mencintai seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Kami bersyukur atas semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kami dan kami bertekad untuk terus bertumbuh di dalam iman. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terimalah Tuhan ibadah kami ini menjadi persembahan kami yang hidup. Pimpin kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, renungan kita hari ini disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta Pati M. Silalahi MTH. Beliau saat ini melayani di Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI sebagai koordinator wilayah Medan 2. Renungan khotbah kita hari ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita buka hati kita untuk menerima berkat melalui firman Tuhan. Gembala
Bapak Ibu Saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Doa dan harapan kami Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini saya akan membawakan firman dengan tema pertumbuhan iman yang diharapkan dapat mendidik kita semua bagaimana kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Firman-Mu boleh dikumandangkan oleh hamba. Biarlah firman yang disampaikan boleh mengubahkan kami semua untuk terus bertumbuh dan semakin serupa dengan Kristus. Roh Kudus bekerja di dalam diri kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita, saya bacakan dari kitab 1 Timotius 4, ayat yang ke-7b dan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk kita semua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibu Bapak Saudara, pertama-tama saya mau menyampaikan bahwa hidup bersama Tuhan itu sungguh indah. Karena dengan hidup bersama Tuhan, kita akan dikuatkan, dimampukan menjalani kehidupan ini. Bukan berarti hidup bersama Tuhan membuat kita bebas dari pergumulan. Tapi pergumulan itu justru Tuhan pakai untuk semakin menguatkan, mengokohkan iman percaya kita. Banyak orang memiliki kerinduan bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi faktanya dia tidak mengalami pertumbuhan. Dia sudah berdoa, dia sudah beribadah, tetapi hidupnya sepertinya jalan di tempat saja. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Bahkan dia terus merasa jatuh. Pertanyaannya adalah, kenapa dia tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan? Kenapa pertumbuhan imannya tidak berjalan sebagaimana yang dia harapkan? Ibu Bapak Saudara yang saya kasihi, sebuah pertumbuhan iman yang memang terdengar sangat indah itu bukanlah sesuatu yang instan, terjadi begitu saja. Misalnya kita berdoa satu kali, maka iman itu langsung tumbuh. Tidak ada seperti itu. Sama seperti pohon. Tidak ada pohon tumbuh besar seketika, tapi dia mengalami proses pertumbuhan. Dari kecil, lambat laun, makin besar, dan seterusnya semakin tinggi. Ada proses. Jadi tidak ada yang
sekali jadi. Ya, iman pun seperti itu. Seperti pohon. Firman sebagai benih yang ditanam di dalam diri kita, itulah yang bertumbuh dan terus mengalami proses. Dan kemudian semakin besar dan semakin tinggi. Maka Yesus mengatakan ini dalam Matius 13 ayat 23, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, Ibu Bapak Saudara, ketika firman itu ditanam, ditabur di dalam diri kita, maka Tuhanlah yang membuat pertumbuhan. Tuhan yang menumbuhkan iman itu. Namun bukan berarti kita bisa berpangku tangan dan hanya menunggu hingga Tuhan untuk memberikan itu. Sebab apa, Ibu Bapak? Sebab ada bagian yang harus kita lakukan. Tuhan menumbuhkan, lalu kita melakukan bagian kita. Nah, disinilah Ibu Bapak Saudara, kita perlu menyadari bahwa memang pertumbuhan iman itu tidak terjadi begitu saja. Ada proses yang harus kita lalui. Misalnya, seperti pohon itu, tanaman itu, ada proses pemupukan, penggemburan tanah, pembersihan, dan lain sebagainya. Demikian dengan iman kita. Pertumbuhan iman itu pun harus lebih dahulu mendapat pelatihan dalam diri kita. Ibaratnya, bagaimana kita membiasakan diri seperti bersabar, bertekun, bekerja keras dari hari ke hari. Maka di sini dalam firman tadi dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Nah, pertanyaan di sini, beribadah itu apa? Beribadah di sini bukan dalam pengertian kita pergi ke gereja mengikuti kebaktian. Tapi beribadah di sini adalah bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri. Maka beriman itu sama dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi beriman tidak sekedar percaya, tetapi di dalam percaya kita ada penyerahan diri. Latihlah dirimu beribadah. Bagaimana kita meyakini Tuhan sebagai juru selamat kita? Maka di dalam hal itu kita perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Persoalan kita adalah bahwa kita belum sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan. Padahal di satu sisi kita mengaku bahwa kita adalah orang percaya, anak-anak Tuhan. Tapi bagaimana Tuhan boleh bekerja mengendalikan diri kita? Nah, itu yang belum terjadi sepenuhnya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang saya kasihi, Tuhan yang memberi pertumbuhan, lalu ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian yang harus kita lakukan inilah bagaimana kita melatih iman percaya kita itu dengan cara menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan.
Biar Tuhan yang betul-betul mengendalikan dan mengelola kehidupan kita. Maka dalam hal ini, di dalam pertumbuhan iman, banyak hal yang harus kita hadapi. Dan itu harus kita jalankan dengan baik. Tidak boleh kita abaikan. Seperti ketika orang ingin sehat, maka hal pertama yang harus dia kerjakan adalah bagaimana dia secara teratur berolahraga misalnya. Ya. Terus bagaimana dia mengkonsumsi makanan-makanan sehat secara teratur. Bagaimana dia mengatur pola tidurnya dengan baik. Semua itu penting. Memang tidak mudah. Apalagi mengubah kebiasaan kita yang tidak baik. Dan itu perlu kerja keras dari kita semua. Karena di dalam sebuah pertumbuhan iman itu tidak instan, ibu bapak saudara. Ada proses-proses yang harus kita lalui. Barangkali di dalam kaitan ini misalnya, bagaimana kita menyikapi sebuah pergumulan. Karena setiap orang percaya, kalaupun dia mengaku sebagai anak Tuhan, bukan berarti dia bebas pergumulan. Karena pergumulan itu Tuhan pakai sebagai penguatan iman. Dan di sanalah sebenarnya ketika kita melalui berbagai persoalan, maka disitulah iman itu bertumbuh. Karena di saat yang sama kita mengandalkan Tuhan, kita mengundang Tuhan hadir di dalam persoalan kita. Dan memang begitulah keindahan bahwa ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan campur tangan, memberikan kita hikmat kekuatan melalui semua persoalan permasalahan yang kita hadapi. Maka ibu bapak saudara, selain dengan tekun berlatih beribadah, maka hal kedua yang diminta dari kita bagaimana supaya iman ini terus bertumbuh, kita juga harus berani mematikan keinginan-keinginan daging yang ada di dalam diri kita. Sebab ketika keinginan daging ini yang justru lebih mendominasi hidup kita, maka sebenarnya menurut firman Tuhan, maka kita sama seperti orang yang sudah mati. Jadi keinginan daging itu sebenarnya justru tidak memberi kesempatan untuk iman kita bisa bertumbuh. Maka dalam hal ini, komitmen untuk mematikan segala keinginan-keinginan daging yang bersifat duniawi itu harus kita lakukan. Maka Paulus kepada jemaat di Kolose mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kolose 3 ayat 5. Maka dari sini jelas Bapak Ibu bahwa kita tidak akan pernah bisa bertumbuh dan hidup dalam roh jika diri kita masih terus dikuasai oleh berbagai keinginan daging. Apabila kita menuruti keinginan daging, maka kita akan mati. Tetapi sebaliknya, jika kita mematikan hal-hal duniawi dan membiarkan diri kita dipimpin oleh roh, maka kita pun akan hidup. Itu bisa kita baca dalam Roma 8 ayat 13. Maka dengan ini, ibu bapak saudara, agar kita bisa bertumbuh dan bisa menjadi milik Kristus,
kita harus hidup dalam roh. Karena menjadi milik Kristus berarti kedagingan yang ada di dalam diri kita harus disingkirkan. Maka dengan terus melatih diri untuk beribadah dan mematikan keinginan-keinginan duniawi, di sanalah iman kita terus bertumbuh. Ada banyak sekali hal luar biasa, Ibu Bapak Saudara, yang boleh terjadi di dalam diri kita ketika kita mengalami pertumbuhan iman. Apa itu, Ibu Bapak? Pertama, ada damai, ada sukacita, ada kasih, ada kesabaran, ada pengharapan, dan ada pertolongan. Nah, semuanya itu akan menguatkan kita menjalani profesi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibu Bapak Saudara yang saya kasihi, iman itu adalah esensi yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka dari itu kita perlu memiliki dan harus terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sebab iman yang bertumbuh itu merupakan landasan penting bagi setiap orang percaya. Maka Yesus mengatakan, kekuatan iman yang mampu menggerakkan gunung dan melakukan hal-hal yang tak terbayangkan ketika memang iman itu betul-betul ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, hal itu bisa kita baca dalam Matius 17 ayat 20. Maka iman yang bertumbuh akan mendorong kita terus menjadi saluran kebaikan bagi sesama kita. Dan dengan melayani dan membantu orang lain, kita dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan saudara-saudara kita. Dan di sanalah kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan bekerja melalui diri kita. Dan disitulah orang bisa melihat apakah iman kita itu bertumbuh atau tidak. Maka tanda dari sesuatu yang hidup adalah pertumbuhan. Kita harus mengingat itu, Ibu Bapak Saudara. Dan iman kita yang bertumbuh itu menandai bahwa iman yang ada dalam diri kita hidup. Maka dengan demikian iman itu harus terus tumbuh dan tumbuh. Nah, Ibu Bapak Saudara, bagaimana supaya kita memiliki pertumbuhan iman yang nyata? Maka hal pertama yang ada dalam diri kita adalah kita harus memiliki komitmen untuk bertumbuh. Pertumbuhan iman adalah sebuah keputusan atau sebuah komitmen. Sebab pertumbuhan tidak akan didapat secara otomatis setelah kita percaya. Tetapi lebih kepada sebuah komitmen untuk menambah kepada iman kita sesuatu yang masih perlu dan dibutuhkan seperti kebajikan, pengetahuan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara, dan kasih terhadap semua orang. Pertumbuhan iman itu berlangsung seumur hidup kita, tidak ada batas. Maka dalam hal ini, pertumbuhan iman yang maksimal itu harus melalui perjalanan waktu di dalam diri kita. Ada proses, Ibu Bapak. Tetapi ketika kita berkomitmen untuk itu, maka saya percaya itu akan menumbuhkan iman yang semakin kuat di dalam diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya iman kita terus bertumbuh? Kita harus berjuang. Ibarat sebuah tanaman, Ibu Bapak Saudara,
yang membutuhkan pupuk dan perawatan, maka ketika di dalam perjalanan iman kita berbagai masalah, berbagai persoalan itu harus kita lihat sebagai pupuk di dalam pertumbuhan iman itu. Maka ketika ada masalah, ketika ada penderitaan atau pergumulan, jangan kutuki pergumulan, tapi lihatlah itu bagaimana cara Tuhan di dalam mengokohkan iman percaya kita. Sama seperti Ibu Bapak Saudara, ketika kita melihat seorang peselancar, di saat ombaknya semakin meninggi, justru disitulah dia boleh berkreasi, berinovasi. Ombak itu memang berbahaya, tetapi peselancar di saat ombak besar itulah dia boleh kelihatan bagaimana dia menguasai ombak itu. Dan kita boleh kagum melihat mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara, demikian dengan iman. Ketika ada masalah, persoalan, pergumulan, maka mari kita lihat, kita hadapi, dan justru di sanalah iman kita itu bisa terus semakin kokoh dan semakin kuat. Lalu yang terakhir, bagaimana supaya kita memiliki pertumbuhan iman yang nyata itu? Ibu Bapak Saudara, kita harus senantiasa menyadari bahwa proses pertumbuhan iman itu terus berlangsung di sepanjang hidup kita. Tidak ada batas. Karena hari-hari yang kita lalui selalu berbeda dari hari-hari sebelumnya. Persoalan hari ini tidak sama dengan persoalan besok. Persoalan besok tidak sama dengan persoalan lusa. Maka untuk itu, kita harus terus sadar bagaimana iman itu harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kita undang Tuhan untuk terus bekerja menumbuhkan iman kita. Lalu kita pun berkomitmen bagaimana iman ini terus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan ada istilah putus asa. Jangan ada istilah apatis, pesimis. Tetapi kita harus berpengharapan. Kita harus optimis bahwa bersama Tuhan itu membuat kehidupan kita semakin indah, semakin membahagiakan. Dan saya kira Ibu Bapak Saudara, dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah menghalangi kita datang kepadanya. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan itu selalu terbuka untuk mendengarkan kita, untuk mengasihi kita, untuk menguatkan kita. Karena memang kita adalah anak-anaknya. Maka jangan pernah Ibu Bapak Saudara untuk tidak bertumbuh di dalam iman. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah berputus asa. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman, bahwa kami semua diminta untuk terus bertumbuh di dalam iman. Karena iman itu adalah landasan penting dalam kehidupan ini. Tanpa pertumbuhan iman, kami akan tersesat, kami akan jatuh. Tetapi dengan iman itu, kami dikuatkan menghadapi dan menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak. Maka kami bersyukur untuk firman yang boleh disampaikan pada hari ini. Biarlah firman-Mu itu mengubahkan kami untuk semakin seturut kehendak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak Pada ini, kami berharap melalui pelayanan kami, kita semakin dikuatkan dan memiliki iman yang teguh. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta di-share kepada teman-teman seiman kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Shalom, salam sejahtera dalam nama Kristus Yesus. Ayo berikan waktu kalian untuk mendengarkan pujian dan firman Tuhan pada ibadah tengah minggu online yang diadakan setiap Selasa dan Kamis pukul 19.00. Mulai tayang tanggal 3 Oktober 2023 hari Selasa. Jangan lupa ya di channel YouTube Sylvia Margaret Huta Barat. Ayo bergabung bersama kami untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin.